Kalian sama aja, bagi kami ini kalian sama aja menghina ulama, menghina mubaligh, menghina majelis taklim. Licik, kotor cara kalian. Astagfirullahaladzim. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten nih ya, jangan lupa di subscribe Babe Aldo Suara Kebenaran. Jangan lupa di subscribe ya. Ini channel cadangan, backup channel. Mudah-mudahan channel yang ini, channel utama ini masih aman insya Allah ya Rob, dijaga sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sekarang kita masuk ke konten. Kalian kenal sama ini nggak? Andre Rosiade, politisi Gerindra. Ini kan sering ya mengatakan pihak-pihak sono, ono, mungkin juga pihaknya Andre, jangan pakai politik identitas, gitu kan? Kalau gua mah tetap mau politik identitas, identitas kok. Identitas nggak cuma di politik bro, di semuanya. Iya, gua Islam gitu. Daripada nih ngaku-ngaku nggak mau politik identitas, tapi begini. Dan waduh parah banget sih ini. Kalau menurut gue parah banget nih. Ini video pertama dulu ya. Hari ini kami nyatakan kami dari Forum Ulama Mubaligh Sumatera Barat. Ini ada video Forum Ulama Mubaligh Sumatera Barat, dan di situ ada si Andre nih. Ada tuh. Kita lihat dulu deh ya. Ini bukan politik identitas nih. Ulama Mubaligh. Menyatakan kami hijrah dari dahulunya mendukung Anies Mohaimin kepada Prabowo Gibran. Oke. Dulunya mendukung Anies Mohaimin, sekarang hijrah mendukung Prabowo Gibran. Kalau mau mendukung Prabowo Gibran, kenapa harus ngomongin hijrah gitu? Tapi nggak apa-apa ya, ini menurut dia ya. Guys, udahlah. Sepintar-pintar manusia mau nyimpen bangkai, kecium juga. Itu katanya ulama sih, mubaligh katanya. Ini videonya dibuat. Ini videonya buatnya lu tahu pakai professional tools. Ya, alat-alat profesional, kameranya stay, masya Allah. Ulama kita yang akan menyampaikan pernyataan. Pak Prabowo itu memang rekam jejaknya dari dulu, sejak muda, sejak masih prajurit begitu dekat dengan umat ulama. Ya, kita tahu ya, bisa ditanyakan di kalangan NU, Muhammadiyah, dan seluruh ya, kalangan umat Islam yang ada. Pak Prabowo itu sejak muda, ya, sejak masih prajurit begitu dekat dengan para ulama. Dekat para ulama. Sempat ada yang berita gua angkat gebrak-gebrak meja, mukul meja, Ndre lu beginilah, maksud gue ayolah mendukung aja, nggak usah menjilat juga ya. Tapi ya namanya anak gua ya,
ngomongin fakta gitu. Jadi gue sampai terframing gitu ya, bahwasanya kalau udah mendukung menjilat. Enggak lah, dukung aja, jangan menjilat gitu Andre. Malu lu ntar Andre. Ini konten gue kali ini kayaknya nampol Andre nih. Hah? Nih tampol tipis-tipis dulu ya Andre ya. Dekat dengan ulama. Udah ada konten gue yang Prabowo mukul-mukul meja, udah ada Andre. Hah. Dan juga umat. Dan beliau, ini perlu catatan Pak, dekat dengan ulama dan umat itu sejak muda. Sejak muda. Andre, aduh. Iya dah. Kan karena kepentingan politik itu sendiri. Ya, bukan Karena kepentingan. tidak dekat, tapi karena kepentingan politik sekarang dekat. Jadi ini bukan kepentingan politik. Bentar deh, gua ngakak dulu. Jadi ini bukan kepentingan politik. Ya, Andre. Beliau selalu membela kepentingan Islam. Kan kalau Bapak dengar kesaksian, Ijmi bisa berdiri zaman Orde Baru itu karena salah satunya dibantu dan didorong oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi Iya, udah. Gua nggak mau, takut gue kalau dengar kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang-orang kayak Andre begini yang, aduh, Andre, takut gue, serius. Itu buat gue Andre ya, ucapan lu itu mengandung racun yang bisa menodai hati dan pikiran. Bahaya Andre. Jadi ya guys, ini kan ada ulama yang kayak katanya tadi kan, ulama itu yang berhijrah. Ya kan, sempat dukung Anies, kini beralih dukung Prabowo Gibran. Nah, ternyata ada klarifikasinya Andre. Ada Andre, kita dengar ya Andre ya. Supaya, ketampol banget lu Andre Rosiade. Assalamualaikum sahabat Ikhwanul. Tadinya saya nggak ingin lagi mereview video-video beredar, cukuplah menjadi konsumsi pribadi dan semua orang juga sudah melihat. Tapi karena ini terkait dengan Minangkabau, terkait dengan ulama, walau bagaimanapun hati terpanggil dan saya harus bicara. Barangkali ini terkait dengan beredarnya sebuah video deklarasi ada beberapa ulama dan mubalik di Sumatera Barat yang menyatakan diri sebagai ulama dan mubalik Sumatera Barat hijrah, berpindah dari mendukung 01 menjadi mendukung 02. Ini Subhanallah. Bagi saya, khususnya bagi kami orang Minang, yang namanya ulama dan mubalik itu kan bukan sembarang orang. Mereka punya posisi penting di struktur adat, di struktur kepemimpinan di nagari maupun di wilayah Minangkabau secara umum. Disebutkan bahwa ada pemimpin di Minangkabau itu ada 4 jini, orang yang nan ampe jini, termasuklah di dalamnya ada penghulu, malim, manti, dan dubalang. Nah, malim ini, alim, itulah yang barangkali kita sebut sebagai ulama. Kemudian kalau kita lihat juga, kalaulah katakan ini misalnya sebuah deklarasi, lucu aja ulama, ramai ada sekian orang menyatakan diri mewakili ulama, tapi berjalan sendiri. Bukankah di Minangkabau ada istilah tali sapilintigo, tungku tigo sajarangan, ada penghulu, ada cadiak pandai, ada alim ulama, didukung oleh peran dari Bundo Kanduang. Nah, nggak kelihatan tuh di situ di mana yang namanya penghulu, mana yang cadiak pandai, tetapi ujuk-ujuk menyatakan diri sebagai alim ulama. Nah, Andre, denger Andre, ujuk-ujuk lu, ujuk-ujuk. Malu nggak lu Andre? Tapi kayaknya yang udah begini nih, udah pakai cara-cara kotor bawa nama ulama lagi. Aduh Andre. Cara lu nggak, cara kotor ini Andre. Akhirnya kan diklarifikasi nih. Ayo lu dibantah. Ada lagi nanti guys. Tunggu dulu Andre. Nah, lucunya lagi kalau saya lihat di sana dari gaya menyampaikan, ulama mana di Minangkabau yang harus menyatakan 3-4 kalimat tetapi membaca melalui handphone. Nah, saya khawatir siapa yang menuliskan melalui handphone. Jangan-jangan ada orang yang di belakang itu tuh yang kelihatan, yang kepalanya botak kayak saya. Iya, itu Andre mungkin ya.
Iya, ulama kok ngomongnya pakai teks di handphone. Aduh, Ndri. Rakyat Indonesia nggak tolol, Ndri. Apalagi rakyat Minang ini juga nggak tolol, Ndri. Mereka tahu ulama, mereka menghargai ulama, mereka menghargai cerdik pandai. Ndri, cara lu kotor. Ya itu, mungkin itu yang menuliskan, sehingga si ulama dipaksa untuk membacakan tulisan narasi yang sudah dibuatkan. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Anda sebenarnya siapa? Nah. Ulama dari mana? Nah. Nama kampung di mana, suku di mana, atau mewakili daerah mana, itu. atau datuk apa namanya gitu. Jadi nggak sembarangan dong bisa tahu-tahu bilang suami ulama Sumatera Barat. Aduh. Dan mohon maaf, saya bukan artinya fisik tidak, bukan melihat orang dari kulit luar tidak. Tetapi kalau kita lihat dari pakaian juga nggak mewakili agama. Coba kita lihat sepatu. Coba kita lihat sepatunya, sendalnya. Apa ada ulama di Minangkabau begitu? Pakai kain di sini, kain pelekat, atau berbicaralah satu dua pepatah adat Minangkabau tentang kepemimpinan. Bicara tentang satu dua ayat bagaimana Islam menentukan, mengajak bagaimana memilih pemimpin di dalam Islam. Itu nggak ada itu. Katanya ulama, tapi baca teksnya nggak ada agama-agamanya sama sekali. Apa, Ndri? Kebongkar, Ndri ya? Lu, Ndri, bikin malu. Ada 4 sifat: sidik, fatonah, tablik, dan amanah. Beliau lebih ulama. Kelihatan sama sekali bahwa bapak-bapak itu mewakili ulama. Saya tidak mau menyinggung, nggak mau masuk ke 0102. Tetapi karena memang sudah sangat-sangat mengkhawatirkan gerak-gerak dari mereka-mereka ini, bagaimana mendiskreditkan, bahkan sampai menyatakan hijrah. Satu lagi pertanyaan barangkali, Bapak pernah di Anies di mana ya? Di grup mana? Kapan mendukungnya? Di relawan mana? Apakah pernah dalam satu forum jelas-jelas mendukung Anies Baswedan misalnya, lalu sekarang menyatakan diri hijrah kepada yang lain? Pendusta, Ndri. Wallahualam bisawab. Mudah-mudahan masyarakat semua sudah cerdas, sudah tidak mungkin lagi tertipu dengan oknum-oknum orang Minangkabau yang mau menjerumuskan Minangkabau, mau menjerumuskan Sumatera Barat. Mudah-mudahan kita jauh dari hal itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa ala ali. Ndri, gimana sih lu, Ndri? Kan kebongkar lu, Ndri, ya, Ndri? Kebongkar lu, Ndri, ya? Malu dong lu, Ndri, mestinya, Ndri. Sudah bawa-bawa ulama, bawa-bawa ustadz, mubaligh. Ternyata beneran itu ulama, beneran itu mubaligh. Pendusta. Kenapa gua bilang pendusta? Nih, ada lagi. Ada lagi, guys. Ya, apa namanya? Majelis taklim sekarang. Majelis taklim. Habis ini kan ulama mubaligh nih si Andre bawa nih ya hijrah. Itu loh yang kalimat gue, andai kata mau mendukung, dukung aja gitu. Nggak usah bilang seolah-olah pernah dukung 01. Kalau nggak bisa buktiin 01-nya di mana dia dulu gitu. Udah buktiin ulama bahwa mereka ini beneran ulama, itu nggak ada caranya mau buktiin gimana? Karena dalam konferensi pers itu nggak ada bawa ayat, bawa hadis gitu, nggak ada tentang agama. Beliau ini malah lebih ulama, lebih ustad. Iya. Dia masih ada time tabligh, sidik, fatonah, amanah ada. Ini nggak ada. Gimana lu, Ndri? Sekarang majelis taklim lagi, Ndri. Aduh, Ndri. Gimana sih lu, Ndri? Ini kita lihat ibu ini. Di sini Nova bukan majelis taklim, tetapi Nova hanya diminta untuk membacakan teks yang telah dikonsepkan. Beliau-beliau ini dulu mendukung pasangan Anies dan Muhaimin. Tuh, lu lagi, Ndri. Mendukung pasangan. Ndri. Selalu membuat narasi seolah-olah pernah mendukung Anies dan Muhaimin. Ini politik kotor, cara-cara kotor, Ndri, cara-cara pendusta. Sekarang beralih memberikan dukungan kepada pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam terkait warahmatullahi teks wabarakatuh. yang saya bacakan pada hari Jumat tanggal 2 bulan 2 tahun 2024. Bu. Dari video yang sedang beredar, kita sedang menjadi keresahan ibu-ibu Majelis Taklim, khususnya anggota Majelis Taklim Bungus Teluk Kabung. Terlebih dahulu Nova minta maaf yang sedalam-dalamnya. Ya, dimaafin Bu. Di sini Nova bukan majelis taklim, tetapi Nova hanya diminta untuk membacakan teks yang telah dikonsepkan. Saya minta maaf sekali lagi kepada seluruh anggota majelis taklim Sumbar, terkhususnya anggota majelis taklim Bungus Teluk Kabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Andre, ngomong apa lu Andre? Andre, woi Andre. Stop cara-cara kotor. Kalian ngomongin nggak mau politik identitas, kalian malah menggunakan identitas tapi dengan cara yang kotor. Kalian sama aja bagi kami ini, kalian sama aja menghina ulama, menghina mubalik, menghina majelis taklim. Licik, kotor cara kalian. Astagfirullahaladzim. Ayolah, kampanye yang sehat gitu. Bikin rakyat itu punya akal sehat. Bukan dengan cara-cara kotor, bukan dengan cara-cara licik begini, Andre. Itu aja dari gue, Andre. Bikin malu Minang lu, bikin malu Islam lu kalau begini ya. Gua Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli bikin malu. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada Babe Roland, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depannya, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.